Oke, mari kita bedah ini. Bayangin kamu pergi ke rumah sakit yang super bergengsi. Kamu percaya banget sama dokter-dokternya, tapi ternyata resepsionis di depan meja itu diam-diam nyalin rekam medis penyakit memalukanmu. Waduh. Terus dia ngancam bakal nyebarin itu kalau kamu nggak bayar uang tutup mulut. Wah, itu mimpi buruk sih. Banget kan? Nah, di penelusuran mendalam kita hari ini, dari tumpukan berita bulan Juli 2026, kita nemuin skenario yang persis kayak gitu. Cuma ini terjadi di jantung lembaga pemberantas korupsi kita sendiri. Ya, sebuah situasi di mana staf administrasi dari KPK yang sebenarnya berstatus perbantuan dari instansi kepolisian justru ditetapin jadi tersangka karena memeras seorang kepala daerah. Yaitu Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Betul. Nah, ini paradoks yang luar biasa. Maksudku, gimana ceritanya staf admin biasa bisa bikin seorang bupati yang punya kuasa penuh di daerahnya bertekuk lutut? Kayak secara birokrasi kan posisinya jauh banget tuh. Kalau kita lihat cara kerja di dalam lembaga penegak hukum ya, kekuasaan itu nggak selalu soal pangkat loh. Terus soal apa dong? Akses informasi. Staf administrasi ini kan yang megang kunci aliran dokumen rahasia. Jadi dia bisa lihat nih, siapa aja kepala daerah yang lagi diselidiki, alat buktinya apa aja yang udah ngumpul, sampai jadwal panggil saksi. Wow. Itu semua dia tahu jauh sebelum targetnya sadar kalau mereka lagi diincar. Oh, aku paham. Jadi mereka pakai informasi internal itu buat jadi senjata ya? Betul banget. Ada faktor intimidasi institusi yang kuat banget di sini. Coba bayangin, waktu ada orang bawa-bawa nama KPK ngedeketin seorang bupati, terus ngasih kode kalau surat penangkapan lagi diproses. Gelar staf admin udah nggak penting lagi. Nah, itu dia. Yang dilihat bupati cuma ketakutan sama lembaganya aja. Masuk akal sih. Dan daya ledak dari ancaman itu kelihatan jelas pas operasi tangkap tangan tanggal 30 Juli 2026. Skala operasinya aja lintas kota loh di Jakarta, Pemalang, sama Purworejo. Iya, dan ada 21 orang yang kejaring OTT malam itu? Gila, banyak banget. 12 orang langsung dibawa ke gedung KPK kan, termasuk istri Bupati Anom sendiri, Nur Faizah. Dan uang tunai yang disita malam itu nilainya lebih dari 2 miliar rupiah. Dan angka 2 miliar itu bukan sekedar angka acak loh. Juru bicara KPK waktu itu, Budi Prasetyo, sempat jelasin kalau penyidikan ini sebenarnya ngebongkar dua klaster kejahatan yang saling tumpang tindih. Sang admin ini tahu persis berapa angka yang bisa dia peras. Karena dia tahu seberapa kotor bupatinya. Tepat, ini bagian yang benar-benar menarik. Anom itu nggak diperas dalam ruang hampa. Dokumen penyidikan nunjukin kalau Anom sendiri sebenarnya adalah pemeras. Tunggu-tunggu, jadi dia memeras orang lain juga? Iya, dia secara sistematis ngumpulin uang dari bawahan di pemerintahannya dan dari pihak swasta. Total uang hasil perasannya itu nyampe 1,98 miliar rupiah. Ya ampun, hampir 2 miliar. Berarti dia meras bawahannya cuma buat bayar orang yang meras dia dari atas. Ini lingkaran setan banget sih. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, uang itu sebenarnya mau dipakai buat nyuap seseorang yang jadi maklar kasus. Dan tebak siapa maklarnya? Jangan bilang orang dalam juga. Ayah dari salah satu pegawai KPK lainnya. Dia matok tarif pas 2 miliar rupiah buat ngamanin perkara Anom di meja KPK. Wah gila, pejabat daerah meras stafnya demi nyuap orang yang punya akses ke lembaga pengawas. Yang bikin aku geleng-geleng kepala tuh respons Anom pas akhirnya dia ditahan. Oh, yang pas di depan media itu ya? Iya, pas digiring ke mobil tahanan, dia santai banget bilang, ya kita paham situasinya, kita minta maaf semua. Kayak, hah? Nggak kedengaran kayak orang nyesal Ya, kan? sama sekali nggak. Kayak orang yang apes kalah taruhan aja gitu. Tapi kutipan itu krusial banget. Itu nunjukin gimana korupsi udah dinormalisasi di ekosistem mereka. Pemerasan, uang pelicin, makelar kasus, itu semua udah nggak dilihat sebagai pelanggaran moral atau kejahatan. Cuma sekedar biaya operasional aja ya. Iya, sekedar situasi standar di birokrasi penegakan hukum kita. Terus, apa arti dari semua ini buat kamu yang lagi dengerin? Pada akhirnya, uang miliaran yang muter dari swasta ke bupati sampai ke maklar kasus itu adalah uang pajakmu. Uang pembayar pajak yang menguap. Bener banget, uang yang harusnya dipakai buat bangun infrastruktur atau benerin layanan publik di daerah kamu, tapi dananya malah macet dan muter di pusaran suap yang gak ada ujungnya, cuma buat ngelindungin pejabat korup. Dan ini ninggalin satu realitas pahit yang harus kita hadapi. Kalau sebuah sistem pengawasan anti korupsi punya celah, di mana akses tingkat admin aja bisa dipakai buat meras kepala daerah,
Berarti mekanisme kontrol kita punya titik buta yang fatal. Setuju banget. Jadi ini pertanyaan buat kamu pikirin setelah ini. Di era modern di mana informasi adalah mata uang paling berharga, siapa yang sebenarnya ngawasi orang-orang yang megang kunci brankas informasi itu? OTT atau kegiatan tertutup di Pemalang. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK. Untuk 7 orang lainnya, 6 dari Pemalang dan 1 dari Purworejo, kemungkinan siang ini sampai dengan sore gitu ya, akan tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek. Apakah itu nanti konstruksi pasalnya adalah penyuapan ataupun pemerasan terkait dengan proyek-proyek di Kabupaten Pemalang, tentu nanti akan dipaparkan dan dibahas dalam ekspos. Selain itu juga ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang. Kemudian tadi malam sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Apakah memang sebenarnya yang terdeteksi awal itu terkait jual beli jabatan dan adanya indikasi suap menyuap terkait jual beli jabatan yang kemudian dilakukan penangkapan? Ini diantaranya yang kemudian kami temukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup bahwa ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati. Ketika kemudian dilakukan pendalaman termasuk kegiatan di lapangan, maka kemudian tim menemukan adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati ini tidak hanya soal jual beli jabatan, tapi juga berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pemalang. Apakah itu kemudian terkait dengan suap ijon ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Bupati kepada para pihak swasta, nanti semuanya akan dipaparkan ya dalam ekspos. Mas, memastikan saja berapa sih ruangan yang sudah disegel KPK selain dalam peristiwa tertangkap tangan ini, benar tim juga sudah disegel beberapa lokasi di Pemalang, dan tentu itu adalah kebutuhan dalam rangkaian proses penyelidikan yang ketika nanti perkara ini diputuskan naik ke tahap penyidikan, itu menjadi salah satu titik yang dibutuhkan untuk dilakukan penggeledahan dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan yang diperlukan dalam perkara tersebut. 5 di antara lokasi yang disegel itu betul ruang kerja Bupati ya? Untuk detail ruangan-ruangan yang dilakukan penyitaan nanti kami akan update. Dilakukan penyegelan nanti kami akan update. Kaitan soal Kepala Dinas PUPR kah yang awal dari penyelidikan tertutup ini? Di antaranya itu, karena ini berkaitan dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.